Oke, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, saya mau absen dulu ya. Yang berangkat, angkat tangan ya. Amelia Beda Cahyanti, Jonathan Pradipta Bagaskara, Maria Dwi Cahyani, Nathanael Luther Kristianto, Nurul Nuraini, Zernia Intan Dela Saputri, Zuda Prakosa. Sudah? Ada yang belum dipanggil? Ada. Siapa? Maisa. Oh iya, Maisa Mailina. Ya. Oke. Pada siang hari ini, sebelum kita lanjut ke materi, saya mau bilang terima kasih buat kalian yang sudah berpartisipasi datang ke SMA. Terus terima kasih juga karena yang sudah mengirimkan tugas SKB. Di sini ada yang belum mengirimkan tugas SKB? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Ada kendala nggak dari tugas SKB tersebut? Tidak ada, tapi memang belum diselesaikan gitu ya. Kalau semisal ada problem atau masalah, bisa ditanyakan sekarang. Ngomongkan ketemu langsung sama kakak atau minta bantuannya juga boleh. Atau semisal kalian malas ngedit atau malas ngedit kayak Time New Roman, ukurannya kayak gitu, kalian tulis aja tulis tangan terus foto aja. Yang udah berangkat pasti udah tahu ya. Jadi kita lanjut ke prakarya dan kewirausahaan. Pada siang hari ini kita akan mempelajari mengenai prakarya dan kewirausahaan. Menurut kalian, prakarya dan kewirausahaan itu apa? Ada yang udah pernah dengar? Waktu SMP, ada yang udah pernah dapat pelajarannya? Belum? Baru dengar ini? Oke, prakarya dan kewirausahaan ini adalah mata pelajaran yang mempelajari atau suatu pelajaran yang mengelola sumber daya yang terbatas. Semisal di lingkungan sekolah ini ada banyak barang yang tidak terpakai atau tidak berguna. Nah, di situ kalian bisa memanfaatkan barang-barang tersebut. Semisal sepertinya kalian pernah dengar kayak pengolahan limbah plastik dapat dimanfaatkan menjadi bunga plastik atau apa semacam lainnya. Itu nanti kalau pembuatan seperti itu nanti akan kalian dapat di kelas 2 atau kelas 11. Tujuan pembelajaran siang hari ini yaitu agar peserta didik mengenal definisi kewirausahaan, memahami tujuan kewirausahaan, sasaran, asas, dan juga manfaat, agar peserta didik mengetahui sikap, perilaku, keterampilan, ruang hidup, kebiasaan, dan juga karakteristik kewirausahaan. Di sini ada pengertian beberapa para ahli yang diantaranya yaitu menurut Zimmerer dan juga Robin. Bisa kalian tulis, nanti saya ejakan. Kenapa saya belum share materi ini? Karena agar kalian itu mendengarkan apa yang saya jelaskan. Nanti setelah ini akan saya kirim materinya di Quizper, dan juga nanti akan ada kuis buat minggu depan. Jadi beruntung kalian yang datang ke sini karena yang saya sampaikan ini poin-poin dari kuis tersebut. Prakarya dan kewirausahaan. Menurut Zimmerer 1996, kewirausahaan adalah
Iya lupa, ya Allah. Sorry ya, lupa makan kok gak nulis. Maaf ya. Kewirausahaan adalah zimarar, zimmarar, double M, zimmarar. Adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kewirausahaan menurut Zimmerer 1996 adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang kedua yaitu menurut Robin, tulisannya Robin, Robin, BEN 1996, yaitu suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Sudah, saya ulangi sekali lagi ya. Kewirausahaan menurut Robin 1996 adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang-peluang, memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Dari dua pengertian kewirausahaan menurut para ahli, di sini sudah sangat jelas karena keduanya pasti memiliki proses penerapan inovasi. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Ada yang tahu? Apa Mas Atam? Inovasi. Apa?
Buku KBBI, kamus KBBI. Jadi yang maksud dari kata inovasi itu apa gitu loh. Ada yang udah pernah dengar? Pasti udah pernah dengar ya. Tadi saya bilang inovasi kayaknya berkali-kali. Inovasi, yang dimaksud dengan inovasi itu kita membuat inovasi baru atau menciptakan suatu produk baru. Nah itu. Contohnya seperti apa Bu inovasi itu? Apa ya contoh inovasi? Kan tadi udah tahu menciptakan suatu produk yang baru atau menciptakan hal baru. Nah dalam kewirausahaan ini kita dapat menemukan si inovasi tersebut di dalam diri si wirausahawan. Di dalam kewirausahaan. Jadi di dalam kewirausahaan itu sudah pasti ada beberapa hal seperti kreativitas dan juga inovasi. Oh itu teman-teman. Contoh dari inovasi salah satunya yaitu di persawahan. Misal di persawahan ada petani yang menanam padi. Nah, padinya sudah panen. Nah, pastinya yang diambil itu kan padinya saja. Dan di situ ada apa yang tertinggal? Nah, jeraminya. Batang atau biasa disebut jerami. Nah, jerami itu kan biasanya kan kalau si petani kalau yang diambil padinya aja pasti jeraminya ditinggal. Nah kalau kita sebagai wirausahawan yang memiliki inovasi yang tinggi, pasti kita memikirkan daripada si jerami itu tertinggal atau terbuang mengotori jalanan, lebih baik kita apa-apa kan gitu. Kita menciptakan suatu inovasi baru dari jerami tersebut. Nah jerami itu bisa dibuat apa? Tas. Ya bisa buat kertas juga bisa, dibuat orang-orang sawan juga bisa kan boneka gitu. Terus dibuat pakan ternak bisa kan? Nah, semua itu bisa saja asal diproses dengan benar dan juga baik. Mengenai kewirausahaan, kewirausahaan itu kata lain dari bahasa Inggrisnya apa? Ada yang udah pernah tahu ya? Nama lain atau bahasa Inggrisnya dari kewirausahaan. Ini nanti di soal ada di kuis. Browsing. Gak perlu browsing. Apa? Kewirausahaan nama lain dalam bahasa apa? Entrepreneurship sama dengan kewirausahaan. Lah, bisa dihijaukan Mas Nathan entrepreneurship? Hurufnya apa aja? Tanpa melihat HP kan udah saya. Tanpa melihat HP. Entrepreneurship. E-N-T-R-E ya. P-R-E ya. N-E ya. U-R-S-H-I-P. Ya itu. Kalian harus teliti ya. Di sini tulisannya E-N-T-R-E, entrepreneurship. Saya kerjakan ya. E N T R E P R E N E U tulisannya itu entrepreneurship SHIP. Apa? Ini disambung ya, disambung, nggak ada spasi. Tulisannya itu entrepreneurship tapi bacanya entrepreneurship. Ini jangan sampai kalian terkecoh sama huruf-hurufnya ya, harus teliti. Ini ada beberapa opsi yang kalian pilih, harus kalian pilih yang benar yang mana.
Terus di sini kita lanjut ke wirausaha. Wirausaha itu apa? Tadi kan ke wirausaha. Terus wirausaha itu apa? Apa? Oh? Enggak, bicara Jawa Nathan tadi apa? Wirausaha itu apa? Aku tadi enggak bahasa Inggris. Oh, bersih. Yang ini lo tadi bicara apa? Enggak. Orangnya. Mbak Mais. Orang yang Mesel. membutuhkannya. Gak jadi, kenapa gak jadi? Nah, betul yang dibilang sama Mas Nathan, wirausaha itu orangnya. Wirausaha adalah singkatnya saja ya, wirausaha itu orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan. Jadi wirausaha adalah seorang pelaku atau orang, seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Ia bebas merancang, menentukan, mengelola dan juga mengendalikan semua usahanya atau bidang yang usaha yang mereka geluti. Jadi perbedaan dari kewirausahaan dan wirausaha itu apa? Jadi kewirausahaan itu apa? Proses Kegiatannya. Kalau wirausaha itu orangnya. Betul sekali. 100 buat kamu kalian ya. Jadi kewirausahaan itu kegiatannya, dan sedangkan wirausaha itu adalah orangnya. Jadi kalau digabung, pengertian dari wirausaha adalah orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan. Kita lanjut ke tujuan ya. Di sini ada tujuan kewirausahaan. Disimak saja nggak apa-apa. Yang pertama yaitu menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas, meningkatkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu untuk dirinya maupun orang lain. Yang keempat yaitu membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Saya sampaikan yang penting-penting saja ya. Di sini ada sasaran kewirausahaan, yaitu ada instansi pemerintah BUMN, ada juga organisasi profesi dan kelompok masyarakat. Terus sasarannya lagi yaitu pengusaha kecil dan juga koperasi, ada juga generasi muda, anak-anak sekolah dan juga calon wirausahaan. Asas kewirausahaan yaitu berani mengambil resiko. Dari kata berani mengambil resiko itu maksudnya Berani melakukan percobaan. terus yang lain, emang sama Nathan terus yang lain loh. Apa yang kalian ucapkan itu benar loh. Ini kan juga sama aja di lingkungan keseharian kita kan. Iya kan Mas Nathan? Iya. Iya. Berani mengambil resiko. Jadi seorang wirausaha itu berani, pede, percaya diri apapun kendala atau resiko kedepannya yang akan mereka dapat itu seperti apa, yang penting mereka itu berani mengambil resiko. Yaitu yang kedua, bekerja secara tekun, teliti dan juga produktif, bekerja dengan semangat kemandirian dan juga kemampuan berkarya dalam kebersamaan dengan etika bisnis yang sehat. Maksudnya etika bisnis yang sehat itu mereka menjalankan usahanya dengan baik, tidak melalui jalan tikus atau curang seperti itu. Dapat dipahami? Di sini ada seorang wirausaha juga harus mampu mengelola waktu dengan efektif dan juga efisien. Dari kata efektif dan juga efisien. Efektif itu apa? Efektif itu apa? Itu
Udah tahu, pernah dengar kan? Tapi mau ngucapinnya susah. Simple. Simple. Yang lain? Apa? Apa mas? Enggak tahu. Yang lain yang cewek? Efektif. Efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai rencana yang telah ditetapkan. Dari pengertian ini, contoh dari kata efektif itu seperti apa? Jadi seseorang itu tuh sudah seseorang itu tuh melakukan pekerjaan dan pekerjaannya itu dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan rencana yang telah dia terapkan atau ditetapkan. Atau misal kayak Mas Nathan, yang lain namanya siapa ya? Mbak Maisel kan? Nah, Mbak Maisel ini tuh ngerjain soal ulangan. Jam 12 itu deadline-nya. Jam 11 dia mengerjakan, nanti jam 12 harus selesai karena udah deadline dan harus dikirim. Dan Mbak Maisel ini tepat dengan jam 12 yang dia udah direncanakan tersebut, berarti dia sesuai dengan efektif sesuai dengan waktu dan rencana yang telah Mbak Maisel terapkan. Betul? Yang kedua, efisien. Tadi kan efektif kan tepat waktu dan sesuai rencana. Sedangkan efisien itu apa? Efisien hampir sama efektif dengan efisien. Di sini efisien itu tuh lebih cepat dan lebih tepat. Maksudnya gini, segala sesuatu yang dikerjakan dengan daya guna atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Misal tadi, kayak misal Mas Nathan membantu ibunya nyapu di rumah. Kira-kira nyapu satu rumah ya, satu rumah itu 1 jam. Kalau enggak, kalau sama mainan. Dan ini Mas Nathan itu membantu ibunya membersihkan rumah. Tapi selesainya setengah jam tanpa membuka HP atau main HP dulu. Itu yang namanya efisien, lebih cepat, lebih baik. Tapi dengan selamat, sehat, cepat, sehat, hemat, dan selamat. Paham dari sini? Jadi efektif itu tepat waktu sesuai rencana. Dan sedangkan efisien itu lebih cepat, lebih tepat, lebih cepat, lebih baik. Tapi juga mengutamakan keselamatan. Ini juga ada manfaat kewirausahaan, yaitu menambah daya tampung tenaga kerja sebagai generator pembangunan lingkungan, memberikan contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang paling memadai. Yang keempat, berusaha mendidik para karyawan menjadi orang yang mandiri. Yang kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak foya-foya, dan tidak boros. Saya cepatkan ya, nanti materinya saya share di Twitter. Sikap wirausahawan di sini yaitu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan juga inovatif, mampu bekerja tekun, teliti dan juga produktif, mampu bekerja berlandaskan etika, bisnis yang sehat, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Jadi semisal kalau kalian menjadi wirausahawan atau kalian menjadi bos, di antara sikap tersebut itu harus ada di diri kalian. Kalian harus memiliki sifat diantaranya tadi kreatif, inovatif, produktif, tekun, teliti, dan juga sebagai teladan. Perilaku kewirausahaan yaitu memiliki rasa percaya diri, harus pede, berorientasi pada tugas dan hasil, siap pengambil resiko tadi, memiliki perilaku kepemimpinan, berorientasi kepada masa depan. Ada beberapa karakteristik wirausahaan, ini masuk nanti, tapi di materi sudah ada, yaitu ada dari Baygraf. Karakteristik kewirausahaan menurut Baygraf
dikenal dengan istilah 10D. 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 Di antaranya yaitu dream, decisiveness, door, determination atau determination tulisannya ya, dedication, devotion, details, destiny, dollar, distribute. Itu nanti ada di materi, itu juga ada di kuis. Ada juga menurut Fadel Muhammad, ada 7 ciri yang merupakan identitas seorang kewirausahaan, yaitu kepemimpinan, inovasi tadi, cara si wirausahaan atau si pemimpin tersebut mengambil keputusan, sikap tanggung jawab terhadap perubahan, bekerja ekonomis dan efisien, visi masa depan, dan juga sikap terhadap resiko. Yang terakhir yaitu karakteristik kewirausahaan yang perlu dimiliki dan dikembangkan ada 2, disiplin dan juga mandiri. Dari materi tadi yang telah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti lebih jelasnya kalian baca materinya ya. Tadi sudah saya sampaikan poin-poin yang ada di kuis yang akan muncul di kuis. Misalnya tadi bahasa Inggrisnya jangan sampai lupa, yang teliti ya. Terus ada karakteristik kewirausahaan juga ada. Pokoknya kalian belajar. Ada yang ingin ditanyakan? Mengenai SKP juga ada yang ingin ditanyakan? SKP soal proposal, analisis usaha. Ya, terima kasih ya yang sudah membuat. Yang belum, saya tunggu laporannya sampai nanti tanggal 20 November. Kok 20 November? Oktober ya, 20 Oktober. Dari apa itu? Terima kasih ya buat kalian karena sudah berpartisipasi datang ke SMA, juga aktif di sini, aktif di grup, mengisi presensi, dan juga datang ke SMA. Terus karena minggu depan kan kita ada kuis, itu juga pertemuan terakhir karena Bapak tanggal 27 sudah penarikan atau sudah tidak magang di sini. Terima kasih banyak. Kalian sudah baik-baik dan sopan-sopan sama kakak. Semoga apa yang ibu atau kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Pasarannya di sini ya, intinya kakak mau pamitan kayak gitu ya. Kembali ke materi, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak saya tutup saja. Kesimpulannya tadi apa Mas Nathan? Kewirausahaan adalah kegiatan. Nah, wirausaha adalah Orangnya. Wirausaha adalah Orang yang melakukan kegiatan kegiatan kewirausahaan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan saya tutup ya. Tugasnya minggu depan ya. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pulang hati-hati ya.